Alhamdulillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana fi ismati shakhsin zawjatani fa aktsaru la yajibu alaihi al-qasmu bainahuma aw bainahunna. Ketika ada seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, baik di situ 2, 3 atau 4, maka pertama kali bagi suami tadi itu tidak wajib untuk menggilir beberapa istri yang dimiliki. Bahkan nanti andaikan sang suami berpaling dari semuanya, pada malam pertama semuanya tidak didiami. Artinya malam pertama itu suami ya tidak nginep dengan istri pertama, tidak nginep dengan istri kedua, ketiga atau keempat, maka sang suami itu tidak berdosa. Ini catatannya apabila pertama kali memiliki istri lebih dari satu, berarti 2, 3 ataupun 4. Namun nanti kasusnya beda ketika sang suami memilih nginep dengan satu istri. Jika memilih nginep misalkan istri pertama, kedua, ketiga, keempat, pertama kali milih nginep dengan istri pertama, maka wajib bagi sang suami setelah bermalam atau nginep tadi itu mengundi. Ngundi, tahu ngundi? Ngoncang. Jadi nyaman bini setelok nih kayak koncang, kemah dekik saya keluar, baru itu yang menjadi bagian besoknya sampai sempurna, sampai 4 orang istri itu sama-sama pernah dinginepi atau pernah didiami atau pernah bermalam dengannya. Itu caranya. Saya kasih contoh yang mudah. Misalkan Fikri itu nikah 4 orang istri, sekarang akadnya sekarang, kemudian nanti malam kan malam pertama. Dan ternyata pada malam pertama, nanti malam ini Fikri itu tidak tidur bersama istri pertama, tidak tidur bersama istri kedua, ketiga dan keempat. Tidur di mana? Tidur di tempat yang lain. Maka saat itu tidak wajib menggilir. Kenapa? Karena Fikri itu bermalam atau nginep bersama salah satu istrinya, itu haknya Fikri. Boleh tidak nginep, boleh tidak. Boleh tidak nginep, boleh tidak. Artinya boleh nginep. Kalau Fikri memilih tidak nginep, berarti semua istri kan tidak tersinggung, iya kan? Logikanya kan demikian. Misalkan istrinya 4, malam pertama tidak tidur sama siapapun, berarti siapa yang cemburu kan tidak? Siapa yang tersakiti kan tidak ada. Maka saat itu boleh Fikri tidak berdiam atau tidak bermalam bersama siapa saja, dan apabila itu dilakukan itu tidak dosa. Lah wajibnya menggilir istri itu apabila nanti malam Fikri itu tidur bersama satu istrinya, entah yang pertama, kedua, ketiga atau yang keempat. Dan jika demikian, maka besok Fikri harus ngundi.
siapa nama yang keluar dari sisa istrinya itu yang belum tidur bersamaan dengan Fikri, maka nama yang keluar itu urutan di hari besok. Dan itu tidak boleh senggang, artinya besoknya harus ngundi lagi segera. Harus ngundi lagi. Kalau yang keluar urutan yang keempat dulu, maka yang keempat. Dan yang terakhir berarti urutan yang ketiga. Hari pertama dengan yang pertama, hari kedua dengan yang kedua, hari ketiga dengan yang keempat misalkan. Karena undiannya keluar dulu. Hari keempat dengan yang ketiga. Lalu setelah itu nanti ngundi lagi siapa yang urutan pertama. Jadi syariat itu sangat-sangat adil dalam memilih keputusan. Dengan cara apa? Undian. Kalau dengan cara milih sesuai dengan keinginan masing-masing dari setiap suami yang punya 4 istri, itu nanti ada kecemburuan sosial. Contoh misalkanlah nanti malam pertama, Fikri di situ ditanya sama 4 orang istrinya, ayo siapa mas? Nanti tidur sama siapa? Siapa ya? Mele Fikri. Tuh inilah yang paling muda ini. Itu nanti yang 3 pasti ada yang tersakiti atau ada yang cemburu dan seterusnya. Dan nantinya akan berdampak pertengkaran dalam rumah tangga. Gitu ki? Kasusnya berarti bermula dari Fikri nginep dengan istri walaupun 1 orang. Kalau demikian wajib menggilir sudah, harus disamaratakan. Makanya jangan kuliah mah men Fikri tedung, misalkan ya men Fikri sareng bini pertama nikah mulai maghrib sampai subuh, maka istri kedua, ketiga waktunya juga disamakan. Jangan sampai di situ istri pertama karena tua, Isya sudah pulang misalkan, kembali ke tempat yang lain misalkan, itu jangan. Sedangkan yang terakhir karena masih muda, malah sampai jam 12 siang misalkan, mulai maghrib sampai 12 siang itu kan ngalah orok. Paham ya? Lagian paham? Ini khususnya lagian. Dan binian juga harus paham. Sampian kalau memang ditakdir menjadi madu. Yang pernah ngaji Fathul Qorib, itu sampian harus memahami. Artinya kalau memang bukan jatah sampian, jangan maksa. Kalau ada undian yang keluar bukan nama sampian, maka jangan gugat, wong itu sudah takdirnya. Gitu ki. Kira-kira binian kudu gelem. Madu. Oke, ndak. Deki saya paling awing deki pahromoro dadi bini kedua, ketelu atau keempat. Ini ki. Ini yang pertama. Akan tetapi sunnah, ini sunnah, tidak wajib. Bagi seorang suami yang punya istri lebih dari 1, 2, 3 atau 4, di situ disunnahkan tidak mengkosongkan dari bermalam atau nginep bersama salah satu dari 4 orang istri atau keempat-empatnya. Artinya begini, contoh ini, dan gelek mangken nikahkan deki malam reh mun bisa nggak Fikri itu harus tedung mele lah, mulain mele, karena ya makin letak kebeli guna mikir Fikri. Apa gunanya akad kalau malam pertama dikosongkan lah kan? Iya kan? Kalau malam pertama itu dikosongkan, apa gunanya akad sekarang? Kan pastinya Fikri yon kok deki pokok kudu tedung pokok. Apolong ban salah sitong sekemak wae lah. Pokok kudu mereh kan begitu kan. Kasarannya kan demikian.
Ya walaupun ini terlalu ekstrim, kalau dalam kitab walaupun tidak jima, sepenting nginep lah. Malam pertama itu jangan kosongkan dari nginep dengan salah satu istri, atau nginep bersama dengan keempat-empatnya boleh. Tapi mensarin bareng itu kebanyakan juga tidak adil. Cobalah tasawur sampean, gambarkan dalam benak sampean, suami satu, istrinya 4, tidur dalam satu ranjang. Coba bagaimana posisi yang adil? Cobalah menfikri bedeneng tengahan, sejelasnya paling pinggir nomor sitong dan nomor 4 itu misalkan urut 1, 2 pas fikri 3, 4 saya nyaman kan 3 bisa 2. Dia coba dah umpama misalkan cetak atau cetak, ini contoh misalkan gambaran saja, cetak pada cetak saya bini sitong olah deja, saya sitong olah lauk, saya sitong olah temur, saya sitong olah bere. Pikirin yang dimana kayak di partai tunjuk tujuh kan tidak mungkin juga. Jadi solusi yang paling mapan itu memang undian. Memang ayo kumpul-kumpul atau home pimpa lah kan sekarang kan kayak gitu kan, ayo home pimpa, istri 4 ini home pimpa, atau hitam putih sing putih dadi. Ternyata binin sitong putih widiban itu yang selalu menang. Nah itu caranya biar adil itu gitu. Dan juga ini sunnah pada malam pertama itu tidak mengkosongkan dari jima, berarti harusnya jima, hubungan intim, bukan hanya nginep, tapi itu sunnah. Yang jangan gila aja lah kasaran omong, malam pertama pokok kudu mere fikri gitu. Memulai sudah menggilir itu. Pon wa adna darajatil wahidah alla yukhliyaha kulla 4 layalin an lailatin. Dan ketika sampean punya 4 orang istri, maka jangan sampai mengkosongkan satu malam dari setiap 4 malam tadi. Karena orang abinimpa itu jatah nginep itu ada 4 hari, ya kan? Atau 4 malam. Kalau di kitab masyhurnya malam, karena hubungan yang paling baik itu memang di malam hari, bergaul dengan istri. Kalau siang itu mahallul kasbih atau mahallul iktisab, tempat atau waktu kita kerja. Jadi tidak mungkin siang hari berada di rumah istri, berarti kabur dari kerjaan, nanti minggat ke rumah istri ngalah orang juga. Jadi dalam kitab yang yang sangat direkomendasi waktunya untuk sampean pilah itu di malam hari. Tapi ada nanti kasus bagi seorang suami yang sip-sipan kerjanya, ada yang kerja malam, ada yang kerja siang. Yang kerja malam itu nanti cara untuk bersama istri itu di siang hari, menyesuaikan kesibukan. Kan beda kena kelakuan itu lem-lem kan beda kan gitu. Kalau sekarang di pabrik itu sudah maklum sudah. Di luar pabrik coba apa kelakuan yang di malam hari? Hah? Apa? Liper siang malam. Apalah selain itu nyolo cukup. Misalkan di laki ini kata di lako korokun nyolo cukup menurut. Ya jelas di situ bagian gilirnya di siang hari. Dan setiap wanita itu kan ada 4 istri. Ini contoh yang 4. Jangan sampai dalam jangka waktu 4 hari itu kosong. Keempat-empatnya ini kosong. Maksudnya begini. Orang ini kalau punya istri 4, pasti yang keempat itu untuk hubungan lagi dengan sang suami nunggu 4 hari kan. Iya kan? Cobalah misalkan
istri yang pertama sudah dijima, yang kedua, ketiga, dan yang terakhir keempat. Yang keempat ini untuk hubungan lagi dengan sang suami nunggu berapa malam? Nunggu malam keempat kan? Iya kan? Istri yang terakhir ini jima sekarang, besoknya malam pertama, ini bagi istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berarti istri yang keempat. Semuanya ini jatahnya, mendapat jatah dari suami nunggu 4 hari semua. Maksudnya nunggu pada malam keempat semua. Mense istri pertama ini dijima, maka nunggu 4 hari lagi. 1, 2, 3, 4 gilirannya lagi. Jadi 4-4-nya ini jangan sampai kosong dari satu malam dalam setiap 4 hari atau 4 malam. Jadi setiap oleh pak malam sebini pertama atau urutan yang keempat itu jangan sampai dikosongkan. Melemareh bini keempat, ya di situ langsung ke bini ke sitong boleh, ya beli boleh gitu kan? Itu kesunahannya, jangan sampai dikosongkan. Abu tak bebak jangan saya lagi. Siapa suruh bini pak? Kan karep tibi, iya ki. Karep tibi. Lah ini kan keadilan syariat. Pun ini ki seputar keterangan yang tadi malam belum sempurna. Wa taswiyatu fil qasmi baina az-zawjati wajibatun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.